Shalom, shalom, selamat pagi saudaraku. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, dan saudara yang ada di Taiwan, yang ada di Amerika Serikat. Senang kembali menjumpai saudara semua pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari terangi hati kami ya Tuhan dengan firman-Mu, ajar kami mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Puji Tuhan. Saudara, kepada Timotius, Rasul Paulus mengingatkan bahwa pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya akan datang masa yang sukar. Bukankah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini benar-benar sedang kita rasakan saat ini? Semua umat manusia di belahan bumi manapun tanpa terkecuali mengalami masa-masa sukar di segala aspek kehidupan ini. Keberadaan kita ini tak ubahnya seperti seorang prajurit yang sedang bertempur di medan peperangan, sehingga kita tidak boleh bersikap santai, berleha-leha, apalagi sampai tertidur. Sebab jika kita lengah sedikit saja, kita akan menjadi korban perang, saudara. Maka dari itu, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Situasi-situasi sukar yang sedang terjadi tentunya membuat banyak orang menjadi lemah, menjadi takut, khawatir, dan menjadi putus asa. Namun sebagai anak-anak Tuhan yang mempunyai sandaran firman Tuhan, tentunya kita memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang dunia. Karena melalui firman Tuhan telah memberikan kepada kita kiat-kiat dalam menghadapi masa-masa sukar itu, saudara. Hal yang harus kita lakukan agar dapat kuat di tengah kesukaran yang terjadi adalah, yang pertama, kita harus berdoa. Doa merupakan salah satu kebenaran penting yang dilakukan dan diajarkan Tuhan Yesus kepada semua orang percaya. Tanpa doa, kita akan mengalami kematian rohani, karena doa adalah nafas hidup kita. Juga sebagai sarana mendekat kepada Tuhan dan berbicara dengan Tuhan. Tuhan Yesus menasihati kita untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu, saudara. Di segala keadaan kita harus tetap berdoa. Mengapa demikian? Sebab doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam doa ada kuasa mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Yosafat ketika bangsanya diserang Bani Moab dan Amon menjadi sangat takut. Lalu ia mengambil keputusan mencari Tuhan. Bahkan ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ketakutan yang ada dalam diri Yosafat berubah menjadi kekuatan yang dahsyat. Ia dengan penuh keberanian maju berperang dan akhirnya tampil sebagai pemenang oleh karena Tuhan turut bekerja dengan caranya yang heran dan ajaib. Dalam doa juga terkandung kuasa menghasilkan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Hana adalah wanita yang mandul yang secara manusia mustahil dapat memiliki anak. Tapi karena ia terus bertekun di dalam doa, perkara yang ajaib pun terjadi, saudara. Tuhan mendengarkan seruan doanya sehingga mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kata Hana, untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Jadi doa yang dilakukan dengan iman dan penuh keyakinan sangat besar kuasanya.
Saat menghadapi kesukaran, kita harus makin meningkatkan jam-jam doa kita. Daniel pun melakukan hal ini, saudara. Dalam kamar atasnya, ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 hari sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Meski harus dimasukkan ke dalam gua singa, Daniel terluputkan dari maut karena tangan Tuhan sanggup mengatupkan mulut singa-singa itu. Kita tidak akan mampu bertahan di tengah kesukaran bila kita mengandalkan kekuatan kita sendiri yang sangat terbatas ini. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh pemazmur, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan yang kedua adalah kita harus memegang teguh janji Tuhan. Saudara, janji manusia seringkali berujung kepada ingkar dan mengecewakan. Namun bila Tuhan yang berjanji, cepat atau lambat pasti akan digenapi. Sebab Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Itulah sebabnya Daud berkata, dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Karena keteguhannya dalam memegang janji Tuhan ini, Daud memiliki keberanian ilahi saat berhadapan dengan Goliat, karena ia sangat percaya akan kebesaran dan kuasa Tuhan. Saudaraku, itu 2 hal yang harus kita lakukan dengan setia saat ini. Kita mampu hidup dalam doa setiap hari dan kita mampu memegang janji-janji Tuhan, sehingga kita menjadi orang percaya yang kuat berdiri di tengah angin topan, kuat berdiri di tengah gelombang besar dan badai yang menerpa bahtera hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami Tuhan untuk hidup dalam doa dan senantiasa setia menantikan janji Tuhan, sehingga kami semakin kuat dan mampu bertahan saat menghadapi badai kehidupan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung, dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna, dan mohon petunjuk-Mu sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami, kesejahteraan desa kami, daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami ya Tuhan. Belas kasihan-Mu bagi negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.